Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, menyambut Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, ribuan warga di Kota Sampit mengikuti pawai obor. Pawai obor ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Baamang. Tidak kurang dari 32 kelompok peserta yang jumlahnya mencapai ribuan orang mengikuti pawai obor yang dilaksanakan untuk meramaikan penyambutan Idul Adha. Para peserta berasal dari sekolah, pondok pesantren, majelis taklim, serta masyarakat umum. Dengan berjalan kaki, peserta membawa obor melewati sejumlah jalan di Kecamatan Baamang. Pawai obor ke-11 ini menjadi agenda rutin tahunan sejak tahun 2012. Dari tahun ke tahun, jumlah peserta terus meningkat termasuk warga yang menyaksikannya. Selain membawa obor, banyak kelompok peserta yang juga membawa miniatur bernuansa Islami, seperti miniatur Ka'bah, kerbau atau sapi, unta, dan lainnya. Jadi sebenarnya masih banyak yang mau mendaftar, akan tetapi sampai pada hari terakhir itu 32 pendaftar ya. Rata-rata yang mendaftar itu kurang minimal 25 orang, maksimal 40 orang. Jadi kalau kita perhitungkan mungkin ribuan lebih lah para peserta. Nantinya akan kita lebih baik lagi karena memang masih banyak peserta yang menginginkan ikut turut serta dalam hal melaksanakan pawai obor yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha. Dulu memang karena memang menggerakkan asalnya sekolah-sekolah ya, antusiasnya luar biasa sehingga majelis taklim juga dan mahalayak masyarakat juga menginginkan mengingat masa lalu mungkin di Baamang ini terbiasa dengan adanya obor ya, sehingga mereka menginginkan salah satunya yaitu pawai obor itu. Pawai obor yang dilaksanakan pada malam menyambut Idul Adha selalu dinanti warga. Kegiatan ini menjadi hiburan bernuansa Islami yang dipadu dengan kearifan lokal. Pawai obor dilaksanakan setiap tahun ini sangat menarik sekali ya, dalam rangka untuk meningkatkan syiar Islam khususnya di Baamang ya, dan Kabupaten Kota Timur yang tidak mengadakan kegiatan serupa. Jadi ini sangat bagus sekali untuk tetap dilestarikan dan menghibur bagi masyarakat agar tahu bahwa Islam itu luar biasa ya, dalam rangka menyambut Idul Adha, menampilkan budaya Islam dengan berbagai sisi yang dipadu dengan kesenian lokal ya. Jadi itu sangat kreatif dari tiap-tiap peserta, yang mana mereka juga menampilkan berbagai seni budaya Islam. Pawai obor diharap dapat terus terlaksana setiap tahunnya dengan lebih meriah, serta dilirik pemerintah kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar masuk dalam kalender tahunan pariwisata daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, Panitia Hari Besar Islam Masjid Nurul Alif Sampit melakukan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan kurban berupa sapi dan kambing dilakukan usai melaksanakan salat Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban oleh Panitia Hari Besar Islam Masjid Nurul Alif dilaksanakan tidak jauh dari lokasi masjid yang berada di Jalan Haji Imron Sampit, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai syariat Islam dengan melibatkan sekitar 30 orang jamaah masjid. Proses penyembelihan hewan kurban turut menjadi tontonan warga sekitar. Hewan kurban yang disembelih berjumlah sebanyak 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Semua hewan kurban telah menjalani pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan layak kurban serta aman untuk dikonsumsi. Hewan kurban yang disembelih tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 1.000 bungkus daging kurban. Pembagian daging kurban kepada warga yang berhak menerimanya dilakukan melalui sistem kupon yang telah dibagikan pada beberapa hari sebelumnya. Jadi untuk kurban hari ini di Masjid Nurul Alif sebanyak 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang akan dibagikan ke masyarakat sekitar 950-an kupon ya. Itu nanti pengambilannya sistemnya gimana itu Pak? Jadi nanti masyarakat yang mengambil kupon ke sini, ya, mengambil daging itu, mereka nanti bawa kupon ya, dan nanti kupon itu akan kita scan, ya, gitu. Jadi
sistem barcode yang akan kita gunakan untuk pengambilan kuponnya. Insya Allah pengambilan kita akan hari ini juga. Insya Allah kalau selesai pemotongan dan pengemasan, nanti akan infokan ke masyarakat yang akan mengambil daging kurbannya. Seluruh proses penyembelihan hingga pengemasan daging hewan kurban berjalan lancar. Tidak terjadi adanya kendala berarti yang dihadapi oleh para panitia Hari Besar Islam. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, ratusan pegiat olahraga mengikuti fun run atau lari santai yang digelar di Kota Sampit. Lari dengan jarak 5 km ini merupakan bagian dari kejuaraan antar kampung yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lari santai dalam rangka kejuaraan antar kampung Kemenpora diikuti hampir 300 orang peserta. Penghobi olahraga lari ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, namun ada juga dari daerah lain di Kalimantan Tengah. Lari sejauh 5 km tersebut diawali dan diakhiri di halaman Stadion Voli Indoor Sampit. Para peserta saling beradu kecepatan serta daya tahan tubuh untuk menjadi yang tercepat. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora, Junaidi, mengatakan lari santai merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan pada kejuaraan antar kampung yang dilaksanakan di Sampit. Ia menyambut positif terhadap tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti kejuaraan tersebut. Memang ada dua pilihan untuk lari atletik ini, untuk lari dan fun run. Kita pilih adanya fun run sesuai juknis yang ada, gitu kan, yang sudah ditetapkan oleh Kemenpora. Ya, saya lihat luar biasa ya, cukup antusias masyarakatnya dari mulai yang junior, umum maupun master. Saya kira memang cukup ramai lah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ramai dari sebelumnya. Terdapat 4 kategori pada kejuaraan lari antar kampung ini, yaitu junior, umum putra dan putri, serta kategori master atau 40 tahun ke atas. Umum putra. Juara berapa? Jalan 5K. Juara berapa? Juara 1. Senang enggak. Itu aja. Targetnya enggak sih, cuma aja ngasih tahu baik hasil latihan kita. Latihan seperti apa aja biasanya? Latihannya ya lurus, tempo, interval, sama isi run. Kejuaraan antar kampung digelar sebagai upaya pemerintah dalam menggalakkan dan membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Hal ini demi menuju Indonesia Bugar tahun 2045. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah sepekan berjalan sejak tanggal 8 Juni, pameran Sampit 2024 akhirnya resmi ditutup. Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan daerah ini berlangsung sukses dan lancar. Pameran Sampit 2024 merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Kota Waringin Timur. Namun kegiatan yang dipusatkan di Stadion 29 November Sampit ini menjadi yang pertama setelah wabah pandemi COVID-19. Pameran Sampit yang sudah berjalan 1 minggu resmi ditutup pada Sabtu kemarin. Kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta, terdiri dari pelaku UMKM, perusahaan swasta, serta instansi pemerintah. Selama berlangsungnya kegiatan, pameran Sampit berjalan sukses dan lancar. Ajang ini sebagai wadah bagi pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM lokal, dalam mempromosikan produk unggulannya. Hasil pantauan saya tadi, alhamdulillah Sampit Expo kali ini cukup dikatakan sukses, dikatakan berjalan dengan baik, berhasil,
dan juga memang tadi kalau di stand-stand Expo itu adalah hasil karya para UMKM. Karena saya lihat Sampit Expo ini adalah bagaimana kita untuk bisa membantu intinya memperkenalkan hasil-hasil yang dibuat oleh para pelaku UMKM. Dan tentunya juga karena adanya Expo ini memberikan hiburan baru bagi masyarakat. Karena memang kita ketahui di Sampit jarang diadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar seperti ini. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada halangan, kita akan terus melanjutkan Sampit Expo ini hingga setiap tahun diadakan. Meski dalam pelaksanaan sempat dilanda cuaca yang kurang bersahabat, namun pameran Sampit mampu membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Selain sebagai wadah mempromosikan produk-produknya, omset penjualan pelaku UMKM juga meningkat hingga lebih dari 50% dibanding hari biasanya. Penjualan di Sampit Expo lumayan stabil, ada yang mungkin lebih kurang dari hari biasanya karena hujan, cuaca sih sebenarnya. Kalau yang lain omsetnya lumayan dari hari biasa, dari ke offline. Kalau di Expo ya tergantung cuaca sebenarnya. Di 3 hari pertama hujan, tapi yang terparah itu udah di hari kedua, itu omsetnya lumayan drop karena hujan dan becek juga. Ada peningkatan 50% lebih lah dibandingkan. Karena kalau kita di offline, di kedai, itu kan sebenarnya tidak mobile lah. Kalau di sini kan karena ada Sampit Expo juga, jadi tingkat pengetahuan orang tentang usaha kita itu lebih banyak daripada biasanya. Selama pameran Sampit berlangsung, terdapat sekitar 12.000 pengunjung dalam setiap harinya. Total perputaran uang dalam kegiatan ini mencapai 3 miliar rupiah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ribuan umat muslim di Masjid Nurul Alif Sampit melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Pelaksanaan salat yang dimulai sekitar pukul 6:30 pagi ini berlangsung khidmat. Seraya dikumandangkannya gema takbir, umat muslim berbondong-bondong menuju Masjid Nurul Alif. 1.000 orang lebih mulai dari anak-anak hingga orang dewasa secara berjamaah melaksanakan sholat Idul Adha. Tampak para jemaah memadati bangunan serta halaman masjid yang berlokasi di Jalan Haji Imran, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Bertindak sebagai imam dalam sholat Idul Adha adalah Muhammad Hatta dan khutbah sholat disampaikan oleh Ustadz Nur Yasin. Idul Adha merupakan hari raya kedua bagi umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah yang pada tahun 2024 ini bertepatan pada tanggal 17 Juni. Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari ibadah kurban sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban menjadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban. Kita mengenang kembali dengan pengorbanan tiga insan manusia yang pilihan Allah, yaitu untuk mengorbankan dengan ikhlas anak kesayangannya yang telah ditunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sedangkan intinya yaitu menguji kepada ketiga hamba Allah tersebut akan kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenang Nabi Ibrahim itu kepada anaknya nih korban, masa disuruh korban dengan sebagian kecil dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat menekankan kepada umat Islam supaya berlomba-lomba ikut mengorbankan atau berkorban. Hari Raya Idul Adha juga merupakan puncak ibadah haji, di mana jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.